tulisan orang yang susah move on. Nih. Kenapa susah move on? Ya nulisnya aja sempit banget di kiri. Gitu. Jadi ketika membahas tulisan, kita melihat ya sisi kiri ini gampangnya masa lalu lah. Sisi kanan itu masa depan, gitu kan. Jadi kenapa aku bilang susah move on? Ya karena di sisi kiri aja mepet banget marginnya. Ya berarti dia memang masih ada apa nih di masa lalunya dia ya belum selesai. Ya orang-orang seperti ini tentu aja susah dalam ranah profesional ketika diberikan target, ketika diberikan mungkin dipromosikan, justru malah dia takut mengemban tanggung jawab yang lebih. Nama saya Tessa Ayuningsih Sugito, profesi saya grafolog. Handwriting is brainwriting gitu. Tulisan tangan itu kan representasi dari otak penulisnya. Jadi makanya kita bisa bilang ya bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan otak dari penulisnya. Ya bisa dibilang profesi sebagai grafolog ini seperti terminologinya ya. Jadi analis tulisan tangan kami membaca, menganalisis tulisan tangan orang dan kita melihat trait-trait apa aja dari tulisan tangan tersebut. Jadi kita bisa melihat kepribadian dari penulisnya, kesehatan emosinya, terus juga dalam arti pola berpikir. Yang sebenarnya yang paling penting mungkin dalam arti kita melihat pola pikir dari penulisnya. Oke, silahkan. Kak Nada mau tulis apa aja? Paling gampang sih, ya beberapa kata boleh lah. Iya, cuma beberapa kata. Cuma kalau mau curhat panjang juga satu, itu juga silahkan. Oke. Masih. Oke. Nah, maksudnya kalau kita melihat secara sekilas seperti ini, kita bisa membahas bahwa penulisnya ini orang yang open minded ya, seperti itu. Jadi dalam arti a good listener juga, suka belajar. Terus juga dalam arti kita bisa cek bahwa punya apa ya, people orientedness ya. Jadi memang kalau memang profesinya saat ini sebagai jurnalis yang memang ketemu banyak orang ya cocok. Yang menjadi perlu dievaluasi itu adalah pola pikirnya itu bagusnya sebelum mengambil keputusan ya akan mencari dulu informasinya secara jelas. Nah kelemahannya tapi jenis-jenis tulisan yang seperti ini biasanya penulisnya itu rentan overthinking. Very interesting. Campers siapa nih yang mau menulis? Kita coba. Enggak, kan aku tidak melihat kontennya. Yang penting itunya. Start. Panas. Nah. Kalau yang ini tadi kalau dibanding tulisan yang sebelumnya, dari ukuran aja udah beda. Ada praktikal, ada konkret, nggak mau ribet. Tapi kadang akhirnya di sisi lain kurang berpikir panjang ketika mengambil keputusan. Jadi ya ini kalau tulisannya lebih miring-miring ke kiri ya berarti tidak terlalu menampilkan emosinya, ada kecenderungan introvert, lebih suka istilahnya di balik layar, di balik kamera, ya bener kan seperti di balik kamera yang seperti itu. Jadi background saya sendiri S1 itu belajarnya double degree teknik kimia dan teknologi pangan. Setelah itu meneruskan lagi memang mendalami tentang teknologi pangan lah, food science. Seperti itu. Jadi sebenarnya backgroundnya sangat scientific ya, dalam arti mungkin lebih ke penelitian, bekerja di laboratorium yang seperti itu. Jadi pada 2014 setelah sekolah S2 di Finlandia, terus ya meneruskan usaha keluarga ini. Nah terus tentu aja ketika mempelajari mengelola suatu usaha apapun itu ya, mau nggak mau kita akan berhubungan dengan banyak orang, terutama tentang human resources. Nah jadi tujuan awal belajar grafologi ya sebenarnya karena kebutuhan pribadi untuk mengelola perusahaan
supaya saya sendiri juga istilahnya juga lebih mengerti memanusiakan manusia, lebih mengerti karyawan-karyawan saya kebutuhannya seperti apa, tetapi juga ya sekaligus mengetahui sih tulisan saya pribadi itu seperti apa. Apakah mungkin ya karyawan nggak betah karena saya suka marah-marah gitu kan, maksudnya temperamental. Jadi balik lagi awalnya ya untuk mengetahui diri saya sendiri dulu, karakter saya sebagai pemimpin seperti apa, terus sekaligus juga ya memetakan karyawan itu, memetakan supaya ya sama-sama enak lah seperti itu. Karena background saya memang dari ilmiah gitu ya, jadi dan pola pikirnya mungkin akademisi seperti itu. Jadi ya awal-awal mempelajari grafologi itu justru ngecek jurnal. Jadi baca-baca jurnal dulu, jurnal psikologi, jurnal neuroscience. Nah, ketika sudah mempelajari, oh ternyata grafologi ini ada basisnya loh, ada risetnya loh. Dan risetnya pun nggak sedikit gitu kan. Bisa dibilang secara sejarah grafologi itu udah ada dari tahun 1600-an. Walaupun di sisi lain memang tidak dipungkiri masih banyak pendapat orang yang menganggap bahwa grafologi itu pseudoscience. Pro dan cons yang seperti itu, tapi ya tetap kita harus ambil jalan tengahnya. Nah, karena basisnya sudah ada, sudah ada risetnya, akhirnya mempelajari grafologi. Jadi awal-awal bener-bener otodidak, baca buku referensi, buku-buku yang ada beredar, karena merasa oke, saya sudah belajar sendiri, cuma perlu mentor lah. Jadi akhirnya ambil course. Menurut sampai sekarang sih setahu saya nggak ada ya degree khusus untuk grafologi seperti S1, S2 tuh ya nggak ada. Tapi kalau misalnya mau ambil sertifikasi, di Indonesia sebenarnya ada namanya Grafologi Indonesia. Nah itu basisnya memang dari Amerika dan institusinya ada di Bandung. Oke, jadi ketika membicarakan tentang validitas dan reliability dari grafologi, yaitu ada satu paper yang istilahnya menjadikan grafologi ini sebagai acuan gitu. Menurut paper itu ya validitasnya itu antara 75–85%. Nah, kembali lagi keakuratannya ini tentu saja tetap dipengaruhi dengan jam terbang grafolognya. Jadi yang bisa kita seorang grafolog bisa cek itu nggak hanya karakter ya, terus juga pola pikir. Itu dalam arti apakah dia punya pola pikir yang analitis kah, ataukah mungkin yang akan lebih lama dalam memproses informasi. Terus juga kembali lagi kesehatan emosi, lalu juga bagaimana mereka juga mengekspresikan emosinya seperti itu. Terus juga selain itu kesehatan fisik ya, misalnya mungkin ada penulis yang mungkin punya masalah kesuburan, itu juga kita juga bisa ada insight-nya. Beberapa kanker tertentu itu juga kita bisa cek dari tulisan tangan, tapi tentu aja jangan menggunakan tulisan tangan itu sebagai diagnosis kesehatan yang utama gitu. Dalam arti kita menggunakan tulisan tangan ya untuk melihat insight awal, setelah itu pasti akan disarankan untuk cek lagi lah, cek kesehatan. Lalu juga yang menarik sebenarnya grafologi ini jangan digunakan hanya sebagai analisis, tapi juga kita bisa melatih menulis. Kembali lagi, karena banyak pandangan atau pertanyaan bahwa tulisan saya waktu SD atau waktu SMP berbeda nih dengan tulisan sekarang. Apakah berarti saya kepribadian ganda? Cuma karena memang otak kita itu kan dinamis ya. Jadi otak kita kan tentu aja mengikuti perubahan ya lingkungan, mungkin lingkungan kerja, lagi capek, lagi stres. Jadi tulisan bisa berubah, bisa. Nah, tapi justru karena tulisan bisa berubah karena otak kita dinamis, ya tulisan itu juga kita bisa latih supaya memperbaiki kinerja otak kita. Nah, jadi dari awal belajar grafologi, berarti kok dari tahun 2016 sampai sekarang berarti udah 7 tahun ya. 7 tahun mendalami dan terus mendalami ilmu ini. Mungkin kalau bisa di total bacaan tulisan tangan baik onsite yang memang nulis langsung ataupun sampel-sampel lain yang udah dibaca
itu bisa 5.000-an mungkin. Apakah dengan mempelajari grafologi ini ekspektasi kakak tercapai lah dalam rekrutmen di restoran? Pastinya iya, dalam arti ketika ada pegawai yang berulah, pegawai yang istilahnya problematik, akhirnya ya saya udah nggak kaget lagi. Jadi ya balik lagi, keywordsnya itu managing expectation ya. Jadi ketika udah tahu, udah bisa ancer-ancer, udah bisa atur strategi, ya tentu aja ketika mungkin ya tetap tidak menutup bahwa semuanya akan smooth sailing selamanya. Cuma ya dalam arti ketika menghadapi ada masalah-masalah tersebut ya lebih bijak, dan dalam arti ya udahlah. Terus selain itu juga komunikasi antar karyawan pun jadi lebih harmonis gitu ya. Jadi dalam arti mungkin pribadi-pribadi personality yang high conflict ya aku nggak taruh di depan. Taruhlah memang untuk urusan operasional yang di belakang. Karena waktu itu pernah lah salah satu karyawan ketahuan berselingkuh gitu kan. Berselingkuhnya pun juga maksudnya yang belak-belakan di depan. Dan pasangan dari ex karyawan tersebut datang marah-marah, bikin huru-hara, itu kan tentu tidak nyaman buat siapapun yang makan ataupun yang menonton, itu kan juga nggak nyaman. Nah jadi ya itu ketika udah tahu oke, ini high conflict personality, tapi sebenarnya memang punya potensi, ya berarti nanti aku memetakannya lebih bijak lah seperti itu. Konseling yang mungkin yang paling membekas itu mungkin yang waktu itu sangat membekas pertama kali itu ada kenalan. Jadi anak dari seorang kenalan ya waktu itu mintalah iseng-iseng, sebenarnya ya di acara reuni seperti itu anaknya dibawa terus iseng-iseng dibaca. Pada waktu itu saya bilang ini kayaknya nggak bisa diomongkan di sini. Kenapa saya bilang begitu? Usia anak itu masih 8 tahun. Tapi ciri-ciri keinginan untuk mengakhiri hidup itu sudah ada dari tulisan tangan. Gitu. Jadi keinginan untuk dalam arti depresi, suicidal, itu kan kita juga bisa cek, terbaca sekali kok dari tulisan tangan. Dan itu masih seumur segitu, itu masalah apa sih maksudnya yang pasti ada di keluarga itu. Banyak sekali kasus-kasus itu anak remaja yang masih muda-muda sekali itu ya depresi. Padahal ya kita bisa bilang secara pola pikir, kecerdasan, IQ itu bagus sekali. Cuma ya dalam arti pengelolaan emosi, banyak emosi terpendam, banyak trauma yang tidak diselesaikan, itu yang menyebabkan bahwa mereka merasa bahwa hidup itu ya udah tidak layak untuk dijalani. Gitu. Jadi mungkin yang dibilang memorable ya nggak memorable, lebih ke sedih ya sebenarnya, lebih concerning dan mengkhawatirkan. Jadi maka dari itu juga ya baik lagi saya pribadi ya terus akan edukasi tentang grafologi. Grafologi ini bukan hanya dipakai untuk dalam arti kasus-kasus besar, tapi kita mulailah dulu dari kasus keluarga. Di ranah keluarga kita bisa mengedukasi orang tua untuk setidaknya belajarlah sedikit tentang dasar grafologi ya supaya kita bisa melihat kondisi kejiwaan anak kita, kondisi emosi anak kita. Karena ya mau nggak mau yang tiap hari di rumah ya orang tua dan anak itu tersebut. Jangan sampai terlambat. Aku selalu merasa bahwa apapun ilmu yang kita pelajari itu tidak akan rugi gitu. Mungkin ada orang bilang, wah kamu udah jauh-jauh kuliah ke Eropa sampai S2, sekarang istilahnya jadi quote unquote jadi pelacur gitu ya, pelabuhan curhat orang gitu kan. Nah cuma menurut aku kapan, maksudnya timeline mau sampai kapan istilahnya menggunakan grafologi ya sampai nanti mungkin aku udah nggak ada di dunia ini. Dalam arti grafologi sendiri pun, kalaupun aku sudah tidak berprofesi sebagai grafolog, aku pasti tetap akan menggunakan grafologi ya mungkin untuk nanti ketika ngajarin anakku sendiri gitu kan. Jadi ya ilmu ini tidak akan sia-sia lah terbuang.